Tahun 2026 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi lembaga keuangan tak terkecuali LPD. LPD diimbau untuk terus mengupgrade diri, meningkatkan kualitas pelayanan dan digitalisasi. LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat selama ini telah terbukti nyata sebagai penggerak ekonomi di tingkat masyarakat desa. Keberadaannya pun sangat dirasakan masyarakat, di mana LPD tidak hanya mencari keuntungan semata, namun memiliki asas kebermanfaatan bagi masyarakat desa, seperti salah satunya, sebagian keuntungannya justru dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti adanya penyisian keuntungan LPD untuk dana pembangunan desa adat, dana sosial, dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat di Bali di berbagai bidang seperti seni, adat, dan budaya Bali. Namun di tengah persaingan zaman di era teknologi ini dan persaingan dengan lembaga keuangan sejenis seperti Bank Umum, BPR, dan Koperasi, LPD harus terus meningkatkan kualitas diri. Menurut pengamat ekonomi dari Undiknas, Profesor Raka Swardana, peta persaingan lembaga keuangan ke depan akan semakin sengit, di mana Bank Umum, BPR, bahkan Koperasi telah memperluas pelayanannya hingga ke pelosok desa, dengan dukungan digitalisasi yang maksimal. Hal ini tentunya sedikit tidak akan menjadi ancaman bagi LPD. Namun begitu, LPD adalah lembaga keuangan tradisional milik Kermo Bali yang sangat berakar di masyarakat. Kelebihan itu tidak boleh membuat pengelola LPD terlena, namun harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Berubahnya perilaku konsumen atau nasabah harus diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang berbasis digitalisasi agar bisa menyamai layanan seperti di bank umum. Selain itu, harus terus memperkuat keberadaan LPD, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan tata kelola LPD. Salah satu yang berperan adalah lembaga keuangan, di mana kita punya lembaga keuangan di tingkat desa itu adalah LPD. Jadi kita harapkan LPD sangat berperan karena langsung menyentuh masyarakat ekonomi di desa. Dan itu harus profesional juga. Kita tidak bisa menafikan zaman sekarang ini dengan profesionalisme dan digitalisasi itu terus. Dan juga tentu pelayanan. Jangan sampai kalah dengan fintech, dengan kalah dengan lembaga keuangan yang lain. Karena sekarang bank-bank besar juga masuk ke desa-desa. Itu yang juga problem ini. Harus dilawan, nanti tantangan yang harus dilawan oleh para pengurus LPD. LPD akan tetap berpeluang untuk lebih maju lagi. Ketika dia sudah modern, ketika dia sudah menjadi manajemennya digitalisasi, saya kira pasti akan lebih maju. Tentu juga karena dekat dengan masyarakat, ya diharapkan itu pelayanannya lebih bagus. Meskipun dalam sisi persaingan di dunia mungkin bisa bersaing, tapi dari sisi pelayanan, dari sisi digitalisasi yang paling sederhana harus juga dilakukan. Lihat kompetisi memang persaingan sangat ketat. Saat ini semua masuk kepada pedesaan, bukan hanya fintech saja, bukan saja, tapi lembaga-lembaga seperti Himbara juga punya pelayanan-layanan yang sampai masuk ke desa. Dan itu tantangan tersendiri. Apa yang saya katakan tadi adalah dari sisi pelayanan itu harus juga utamakan. Kedekatan dengan masyarakat itu harus utamakan. Salah satu medan perang lembaga keuangan tahun 2026 ini adalah persaingan memperbesar jangkauan kredit, mengingat pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah kepada Bank Himbara untuk menggerakkan ekonomi. Melihat kondisi ini, LPD harus memiliki strategi khusus agar tetap menjadi pusat pengelolaan keuangan masyarakat Bali dengan berbagai inovasi, kreativitas, dan digitalisasinya. Dengan begitu diharapkan loyalitas nasabah akan tetap terjaga dan LPD tetap kokoh dan bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Riyaso Bali TV.